Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Panggas Slamet. Musim tanam padi telah tiba, bingung mau tanam bibit apa? Kali ini Panggas Slamet akan merekomendasikan bibit padi unggul Genja berumur 85-90 hari setelah tanam. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe agar channel saya terus berkembang. Inilah bibit padi unggul versi Panggas Slamet. Benih padi VR46, padi Genja usia panen 85 HST. Padi Genja usia panen 85 HST merupakan padi transgenik atau padi hasil persilangan antara padi dengan sorghum putih. Potensi hasil tinggi dengan gabus super premium alias berukuran di atas rata-rata padi pada umumnya. Perawatan padi ini cukup mudah tahan penyakit dengan postur sedang dan cukup anakan. Bagus ditanam di lahan irigasi teknis. Bobot gabu lumayan bagus dan rendemennya cukup tinggi. Deskripsi padi VR46 umur 85 HST, tinggi 100 cm, anakan 25-30 bulir besar, jumbo bernas 98-100%, daun bendera tegak, batang besar, bulir permalai 300-350, potensi 10-11 ton. Benih padi Ciputri, Ciherang, Malai Panjang. PANDUFARM, ide salah satu faktor keberhasilan dalam usaha budidaya padi adalah penggunaan benih padi unggul yang dapat menghasilkan gabu dengan tonase tinggi. Salah satu benih padi unggul Ciputri potensi 12 ton, dengan beberapa keunggulannya menjadikan padi Ciputri, Ciherang, Malai Panjang layak untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan hasil panen petani padi. Kemampuan untuk menghasilkan tonase tinggi saja tentu tidak dapat menjadi satu-satunya syarat agar jenis padi dapat dikategorikan jenis padi unggul. Oleh karenanya, perkenalkan salah satu jenis padi galur terbaru dengan potensi hasil tinggi dengan berbagai keunggulan. Oke, berikut deskripsi padi Ciputri selengkapnya. Deskripsi padi Ciputri. Padi Ciputri merupakan jenis padi galur yang diseleksi atau dihasilkan dari mutasi genetik, simpangan genetik, dari varietas padi Ciherang yang dimuliakan oleh beliau Bapak Moh Syahron. Adapun lokasi pengembangan padi Ciputri dilakukan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada musim kemarau tahun 2021 kemarin. Potensi hasil padi Ciputri tergolong sangat tinggi. Sebelum dilakukan pengembangan di Majalengka, padi Ciputri ini sudah diuji coba di daerah Indramayu dengan luas lahan 25 meter persegi. Nah, dari hasil uji coba tersebut didapatkan gabu kering giling, GKG, sebanyak 30 kg. Artinya, jika dikonversikan ke luasan 1 hektar maka diperoleh angka 12 ton H. Potensi ini adalah hitungan matematika manusia yang tentu masih banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa mencapainya. Seperti bagaimana metode menanam padi yang baik dan benar, kemudian bagaimana pola pemupukan yang tepat dan seperti apa teknik pengendalian hama maupun penyakit pada tanaman padi. Kalaupun usaha kita sudah maksimal dan hasil panen segitu-gitu saja, yaitulah keterbatasan manusia. Seberapapun hasilnya itulah rizki yang harus kita terima sebagai kuasanya. Usia panen padi Ciputri yaitu 85-90 hari setelah tanam HST. Usia ini tentu tak jauh beda dengan usia panen padi Ciherang yang mewarisikan karakternya kepada padi Ciputri. Usia panen padi Ciputri di rentang usia 85-90 HST ini bergantung kapan musim tanamnya. Jika ditanam pada musim kemarau bisa dipanen 85 HST dan ketika ditanam pada musim penghujan maka usianya bisa mencapai 90 HST. Keunggulan padi Ciputri. Karakter gabuh dan beras padi Ciputri yaitu memiliki ukuran gabuh yang panjang, tidak bulat, dengan bentuk ramping dan bisa dikatakan sama persis dengan bentuk gabuh dari padi Ciherang. Dengan sekam atau kulit gabuh tipis maka padi Ciputri tentu menjadikannya unggul karena banyak petani yang mengidolakan jenis padi dengan kulit gabuh yang tipis. Selain itu pembeli gabah pun juga menggemari karakter kulit gabuh yang tipis ini. Beras dari padi Ciputri ini adalah benih tidak ada noktah putih, dengan nasi pulen dan tidak terlalu lengket.
Tinggi tanaman padi Ciputri berkisar antara 90 sampai 110 cm, dengan ukuran batang besar. Dengan vigor tanaman yang tidak begitu tinggi serta ukuran batang besar ini menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal kekokohan tahan rebah. Apalagi jika kita akan menanam padi tersebut pada musim penghujan, maka padi Ciputri sangat recommended karena memiliki keunggulan yaitu tahan rebah. Kecuali kalau ada angin puting beliung, angin kencang disertai hujan, maka hal tersebut di luar pembahasan ya. Anakan produktif padi Ciputri bisa mencapai 50 anakan dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm. Untuk mencapai anakan padi yang banyak dan produktif, maka Pandu Farm sarankan untuk melakukan pindah tanam ketika usia benih masih di bawah 20 hari setelah sebar HSS. Bentuk dan warna daun padi Ciputri yaitu memiliki bentuk daun yang tegak, daun padi Ciputri berukuran sedikit kecil, daun tidak lebar, sementara kebanyakan padi galur cenderung berdaun lebar. Adapun warna daun padi Ciputri yaitu hijau gelap seperti varietas padi Impari 32 dan ketika memasuki fase generatif warna daunnya hijau tua. Dengan karakter daun seperti ini menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal memaksimalkan proses fotosintesis dan memfokuskan energi yang dihasilkan kepada pengisian bulir ketika sudah masuk fase pengisian bulir. Mengapa dengan karakter daun tegak bisa maksimal proses fotosintesinya? Tentu dengan bentuk daun tegak ditambah warna hijau daun gelap, maka tangkapan atau serapan sinar matahari akan semakin maksimal. Di mana sinar matahari merupakan salah satu elemen penting dalam proses fisiologi tanaman yang disebut dengan fotosintesis. Khusus mengenai ukuran daun yang tidak lebar ini menjadikan padi galur Ciputri unggul dari jenis padi galur lainnya karena biasanya ukuran daun seperti ini hanya dimiliki oleh jenis-jenis padi yang sudah masuk varietas, sementara padi Ciputri masih berstatus galur. Sekian video dari saya, semoga bisa menjadikan rekomendasi bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, petani Indonesia.